Terima kasih atas kesempatan yang disampaikan dan mohon maaf baru bisa bergabung pada sore hari ini. Mohon izin menyampaikan tentang topik yang diminta oleh panitia bahwa regulasi dan strategi Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit di Indonesia dalam melakukan tes PCR. Bapak Ibu sekalian, nggak jalan. Maaf Pak, ini nggak jalan. Apakah di sana sudah stop share ya Pak? Ada yang masih di sini nggak bisa muncul. Nah, baik. Sekarang sudah bisa. Jadi dalam paparan ini kami akan menyampaikan tentang regulasi daripada jejaring laboratorium, terutama sekali untuk jejaring laboratorium COVID saat ini, kemudian kegiatan penguatan jejaring laboratorium, terus kemudian mekanisme menjadi laboratorium jejaring COVID, bagaimana tugas dan tanggung jawabnya. Jadi perlu kita sadari bersama bahwa kasus COVID ini adalah satu yang dihadapi oleh kita bersama-sama, adalah benar-benar suatu hal baru di mana standar diagnosisnya adalah PCR. Dan itu memang hal baru bagi kita semua yang harus gold standar adalah untuk diagnosis adalah PCR dan juga harus dilakukan di suatu laboratorium dengan fasilitas khusus yang kita sebut dengan biosafety level 2 karena virus yang kita hadapi ini saat ini ada virus baru yang kita sendiri masih belum mengetahui seluk-beluk tentang virus tersebut. Itu dasarnya. Jadi pada Desember tahun lalu mulai ada kasus laporan tentang adanya klaster pneumonia di Wuhan yang penyebabnya masih belum bisa diketahui secara pasti dan bagaimana penularannya bagaimana itu masih terus berkembang. Kemudian kita melakukan antisipasi. Sejak ada laporan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan antisipasi bagaimana mendeteksi virus ini berdasarkan informasi yang di-share oleh CDC Cina, di-share oleh WHO, dan kemudian kita membuat pedoman kesiapsiagaan dalam menghadapi virus COVID-19. Itu kita sudah terbitkan tanggal 28 Januari 2020 dalam antisipasi kalau virus ini menyebar sampai Indonesia, dan rupanya itu benar. Akhirnya kita terus melakukan kesiapan laboratorium. Pada saat itu karena virus ini sangat infeksius dan masa reagen ya juga sangat terbatas, jadi kita masih dipusatkan di satu lab saja pada saat itu. Tapi kemudian kita tetap melakukan persiapan-persiapan dan pendataan terhadap lab-lab yang kemungkinan kita akan lakukan perluasan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, dilakukan di BSL-2 dengan pemeriksaan real-time PCR. Kemudian kita mengetahui terus berlanjut 30 Januari WHO menetapkan sebagai penyakit yang menjadi international concern. Jadi itu kita terus berusaha terus memacu diri kita sendiri, Indonesia ya terutama untuk bisa melakukan percepatan ke depan apabila terjadi penyebaran. Kemudian Kementerian Kesehatan juga menetapkan infeksi coronavirus ini sebagai satu infeksi yang penyebab wabah pada 4 Februari. Kemudian di sini mulai ada pemeriksaan kasus suspek ya. Dan tanggal 2 Maret 2020 Indonesia melaporkan adanya 2 kasus konfirmasi COVID-19. Itu pertama kali kita melaporkan ada kasus COVID-19. Dan setelah itu antisipasi segera bahwa virus ini akan menyebar, Kementerian Kesehatan menetapkan rumah sakit rujukan penanggulangan penyakit infeksi emerging tertentu.
dengan KMK nomor 169 tahun 2020. Tanggal 11 Maret WHO menetapkan COVID sebagai pandemi, dan 11 Maret pula Presiden menetapkan Perpres tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Mungkin Bapak Ibu sekalian menanyakan apakah peran Badan Litbangkes di dalam Kementerian Kesehatan. Jadi mungkin kami menjelaskan atau kami share tentang struktur organisasi dari Kementerian Kesehatan, di mana dalam organisasi ini adalah di bawah Sekretariat Jenderal ada 7 unit eselon 1, yaitu Biro Perencanaan, ada 7 unit eselon 2, tetapi di bawah Menteri Kesehatan ada 8 unit eselon 1, yaitu mulai dari Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, kemudian Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, kemudian Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kemudian Badan PPSDM, dan itu semua adalah menjadi unit eselon 1 di bawah Menteri Kesehatan. Nah, di sini ada Badan Litbangkes yang kami beri warna merah, di mana di Badan Litbangkes itu ada tempat puslitbang, tempat pusat penelitian dan pengembangan kesehatan. Ya, di sini sesuai dengan Permenkes 64 tahun 2015, kita ada Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Puslitbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, dan Puslitbang Humaniora. Dan laboratorium, fungsi laboratorium rujukan nasional ada di Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Jadi ini sebetulnya menginformasikan tentang struktur organisasi apa sih Badan Litbangkes itu ya. Kenapa melakukan pemeriksaan atau melakukan untuk COVID-19, rujukan sebagai COVID-19. Nah, untuk Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, di bawahnya kita mempunyai Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan, BPFK. Ya, itu di bawah Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan, di mana BPFK ini adalah unit pelaksana teknis di Kementerian Kesehatan yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan. Nah, di BPFK ini ada 4 BPFK dan 2 LPFK. Nah, Bapak Ibu sekalian, disinilah Kementerian Kesehatan kami bertugas, kami melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi kami, yaitu di mana ada pengujian sarana dan prasarana terkait laboratorium, dan juga ada laboratorium-laboratorium di unit-unit UPT Kementerian Kesehatan yang melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WHO. Kemudian ada beberapa keputusan Menteri Kesehatan yang juga menjelaskan tentang pedoman keselamatan dan keamanan laboratorium mikrobiologi dan biomedik. Di sini itu adalah KMK nomor 835 tahun 2009, di mana di sini ditetapkan atau ada pedoman untuk pelaksanaan pemeriksaan dan standar ruangan BSL, biosafety level berapa, itu yang tentang laboratorium. Jadi sudah ada di KMK tersebut. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan nomor 411 ada juga tentang laboratorium klinik kesehatan. Laboratorium klinik di mana bagaimana persyaratannya, bagaimana perizinannya, kemudian bagaimana jenis klasifikasi, penyelenggaraan, rujukan, serta pembinaan dan pengawasan. Jadi ada beberapa peraturan tentang laboratorium-laboratorium klinis, baik yang berdiri sendiri seperti Balai
atau Labkesda maupun yang di bawah atau di dalam rumah sakit. Nah, ini peraturan-peraturan inilah yang juga menjadi dasar untuk kita melakukan standarisasi pemeriksaan atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan diagnosis suatu penyakit. Untuk jejaring laboratorium sendiri yang saat ini adalah jejaring laboratorium COVID-19, itu sejak kita terus berkembang karena sesuai dengan instruksi Presiden bahwa kita harus melakukan percepatan penanganan COVID dan juga melakukan tes, tracing untuk diagnosis kasus-kasus daripada COVID ini. Jadi awalnya pada tanggal 16 Maret itu ditetapkan 12 laboratorium pemeriksa karena kita melakukan mendapatkan informasi dan melakukan penyisiran di laboratorium-laboratorium yang mempunyai kemampuan BSL-2. BSL-2 itu tadi sudah ada persyaratannya di dalam KMK 405. Di sana ada tentang bagaimana gedungnya, kemudian bagaimana lantainya, dan bagaimana alat-alat yang dibutuhkan seperti yang diterangkan oleh Pak Yudi, tetapi tidak sampai segitu seperti yang itu adalah BSL-2 plus, tapi yang dimaksud di sini adalah BSL-2 biasa seperti yang ada di BMBL dan juga di standar WHO maupun CDC. Jadi tidak perlu sampai ke tekanan negatif dan juga tidak perlu sampai HEPA vac, tapi kalau mau ada sampai HEPA filter dan lain sebagainya dalam ruangan dan interlock itu dipersilahkan, tapi minimal tidak sampai sedemikian. Dan kemudian kita juga pada tanggal 19 Maret itu akan bertambah jumlah laboratorium menjadi 45 laboratorium, kemudian lanjut sampai 49 laboratorium pada tanggal 26 Maret, kita terus berkembang sampai 7 April, akhirnya sampai per tanggal yang saat ini kita sudah ada 322 laboratorium PCR dan juga TCM karena mendapat target dari Bapak Presiden bahwa yang percepatan peningkatan pemeriksaan sampai di atas 20.000 spesimen per harinya. Jadi per tanggal saat ini kita sudah melakukan sudah ada 322 laboratorium jejaring PCR maupun TCM. Jadi yang bisa masuk dengan TCM adalah tes cepat molekuler ini adalah gene expert ya, gene expert itu yang sudah mendapatkan approval dari WHO untuk penggunaannya. Jadi PCR dan juga TCM, tes cepat molekuler. Untuk regulasinya ini kita sesuai dengan regulasi untuk jejaring laboratorium. Yang kita pakai adalah yang 405 yang terbaru tentang jejaring laboratorium COVID ini yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2020. Nah, dan di sini disebutkan bahwa laboratorium rujukan nasionalnya adalah Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan. Di mana 322 laboratorium ini ada laboratorium-laboratorium di bawah milik pemerintah yaitu Kementerian Kesehatan, Pemda, dan laboratorium rumah sakit. Kemudian ada laboratorium di bawah Kemendikbud, laboratorium di bawah Kemenristek-Dikti, laboratorium BPOM, dan laboratorium di Kementerian Pertanian. Jadi memang kita semua merangkul seluruh kemampuan bangsa ini untuk bersama-sama menghadapi COVID-19. Terus kemudian ada juga laboratorium di bawah TNI Polri dan laboratorium swasta yang tergabung dalam jejaring laboratorium ini untuk penanganan COVID-19. Metode yang dipakai adalah RT-PCR, real-time PCR, baik yang open system maupun closed system. Jadi
sudah ada banyak alat-alat PCR yang bisa dilakukan untuk melakukan pemeriksaan COVID-19. Terus kemudian tes cepat molekuler ini maksudnya adalah tadi Gen Expert. Ini terbaru sampai per tanggal 25 Agustus tahun 2020. Ini sebarannya dari ujung Sabang sampai ujung Merauke, bagaimana kondisi laboratorium saat ini, bahwa sudah sangat banyak laboratorium yang memenuhi persyaratan BSL-2 dan mempunyai kemampuan pemeriksaan real-time PCR. Ya, dan ini kita sangat bergembira bahwa kekuatan untuk pemeriksaan sudah tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi kemudian kegiatan apa saja yang kami lakukan untuk penguatan fungsi laboratorium, yaitu kita membuat standarisasi pemeriksaan, pembuatan SOP, kemudian bagian dari tim penyusun buku untuk pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Kemudian dalam hal laboratorium kami melakukan uji konfirmasi pemeriksaan COVID-19 dari laboratorium yang dilakukan daerah. Ini maksudnya adalah untuk pemantapan mutu. Jadi bukan untuk menghambat atau memperlambat hasil. Jadi hasil sudah bisa dilakukan oleh teman-teman laboratorium di daerah untuk disampaikan kepada pengirim spesimen, tetapi kita tetap juga harus memantau pemantapan mutunya daripada semua laboratorium. Jadi kita melakukan pemeriksaan sampel untuk pemantapan mutu eksternal. Kemudian ada sebelum dilakukan pemeriksaan penggunaan alat TCM tersebut, kita melakukan validasi pemeriksaan TCM dan reagen PCR, kemudian melakukan lokakarya, peningkatan kapasitas petugas untuk pengambilan spesimen swab dan pemeriksaan PCR COVID, pelatihan petugas pemeriksa COVID-19, kemudian membuat beberapa flyer atau informasi bagaimana pengambilan spesimen, kemudian ada video untuk pengambilan spesimen yang kita juga sharing kepada teman-teman di laboratorium. Kemudian bimbingan teknis ke laboratorium pemeriksa PCR COVID-19 bila diperlukan oleh teman-teman. Kemudian adanya pelaporan hasil pemeriksaan secara elektronik, kemudian memonitor insiden kejadian kecelakaan kerja pada laboratorium, dan juga memonitor hasil apabila ada hasil yang sekiranya banyak yang tiba-tiba kok di satu laboratorium ada hasil yang banyak invalid atau ada hasil yang banyak inkonklusif, kita sama-sama berdiskusi memecahkan masalah yang bersama. Kemudian kerjasama dengan PPSDM untuk penyediaan tenaga, kerjasama dengan BNPB untuk penyediaan logistik, reagensia PCR, dan banyak koordinasi juga dengan beberapa partner. Jadi ini sekedar informasi kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana pengembangan laboratorium ini dilakukan sangat-sangat cepat karena kita harus melakukan pemeriksaan testing dengan cepat dan tepat. Oleh karena itu kita langsung bergerak 28 April melakukan training secara virtual. Pada saat itu terjadi pembatasan bepergian sehingga kita melakukan pelatihan secara virtual. Kemudian total sudah ada 4 kali virtual training yang dilakukan dengan sebanyak 982 peserta, dan juga kita melakukan on the job training kepada 15 laboratorium dan juga laboratorium di rumah sakit. Dan dengan training ini kita menggunakan modul yang tersertifikasi oleh Badan PPSDM Kementerian Kesehatan. Kemudian ini salah satu informasi bagaimana hasil pemantapan mutu eksternal terhadap 153 laboratorium, ya baik laboratorium mandiri maupun laboratorium di rumah sakit. Jadi rata-rata untuk sampel yang positif itu hasil PCR rata-rata 92% kesamaannya, dan sampel negatif 97%.
Tapi ada beberapa sampel yang atau tidak ada data dari laboratorium atau rumah sakit. Kemudian informasi bagaimana menjadi laboratorium jejaring COVID. Jadi dalam percepatan kemarin memang dibuat suatu surat keputusan di mana di dalamnya ada edaran untuk posisi atau laboratorium persyaratan laboratorium BSL-2. Kemudian bagaimana bila rumah sakit tersebut mempunyai kemampuan dan ingin bergabung untuk menjadi laboratorium jejaring COVID. Laboratorium jejaring COVID ini adalah laboratorium yang memang membantu tugas daripada Dinas Kesehatan melakukan tracing, ya, test dan trace. Jadi melakukan testing dan juga membantu untuk mendiagnosis satu kasus suspek. Jadi sesuai dengan revisi 5, sekarang sudah ada revisi 5 untuk pedoman COVID, kita harus melakukan pemeriksaan PCR, real time PCR terhadap kasus-kasus suspek. Dan tugasnya adalah menerima spesimen untuk pemeriksaan COVID-19, baik dari rumah sakit maupun dinas kesehatan, maupun laboratorium kesehatan lainnya yang belum mampu melakukan pemeriksaan PCR. Kemudian melakukan pemeriksaan screening pada spesimen COVID-19, kemudian mengirimkan seluruh hasil pemeriksaannya kepada dinas kesehatan. Jadi hasil pemeriksaan tidak dikirimkan kepada kepala badan, mungkin saya nanti saya koreksi, hasil dikirimkan kepada dinas kesehatan atau kepada rumah sakit yang mengirimkan spesimen tersebut, jadi bukan kepada kepala badan. Jadi dikirimkan kepada dinas kesehatan dan rumah sakit dan mengisi aplikasi All Record PC-19. Itu adalah aplikasi untuk pelaporan data. Kemudian menginformasikan hasil pemeriksaan positif dan negatif ini sama. Maksudnya adalah supaya kita bisa cepat melakukan tata laksana kasus, kemudian memberikan feedback kepada rumah sakit atau dinas kesehatan atau laboratorium kesehatan apabila keliru dalam penggunaan material atau media untuk spesimen. Nah, ini pada awal-awal memang banyak kasus, banyak terjadi hal seperti ini, tapi saat ini sudah sangat-sangat minim kejadian kesalahan spesimen, kesalahan kirim spesimen, karena spesimen ini kita harus mengirimkan dengan viral transport medium, tapi dulu di awal masih mengirimkan dengan media untuk bakteri. Tapi sekarang sudah sangat improvement, sudah sangat baik, sehingga kejadian itu sudah sangat minimal. Jadi untuk persyaratan laboratorium pemeriksa COVID itu adalah persyaratan gedung, persyaratan ruang laboratorium BSL-2. Jadi yang minimal sesuai dengan BMBL itu tidak perlu sampai interlock dan juga tidak perlu sampai ada HEPA filter untuk di ruangannya. Tetapi bila ada akan sangat baik. Kemudian persyaratan biosafety cabinet BSC 2A, kemudian persyaratan apa saja, kemudian persyaratan SDM-nya, ya SDM kalau bisa adalah SDM yang terlatih bisa melakukan PCR atau yang sudah terlatih biosafety dan biosecurity-nya, karena sangat penting dia terlindungi ya karena bekerja dengan bahan yang sangat infeksius. Kemudian persyaratan buat laboratori praktis bagi petugas laboratorium. Jadi kalau tahapannya mungkin sekedar informasi buat Bapak Ibu, ini ada sebetulnya tahapan ini di dalam KMK 413 tentang pedoman COVID, pedoman penata laksanaan COVID, tapi secara ringkas adalah laboratorium yang sudah mempunyai kemampuan untuk pemeriksaan PCR dan bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat, kabupaten atau kota, mengajukan kepada dinas kesehatan provinsi bahwa dia sudah mampu untuk melakukan PCR, kemudian dinas kesehatan provinsi akan melakukan visitasi bersama-sama dengan biasanya dinas kesehatan provinsi akan menggandeng profesi untuk sama-sama melihat,
kemudian Dinas Kesehatan Provinsi akan mengirimkan permohonan kepada Kepala Badan Litbangkes atau mengirimkan rekomendasi untuk pengoperasian laboratorium tersebut sebagai laboratorium pemeriksa COVID-19. Setelah itu kita akan memberikan akun on record untuk bisa memasukkan hasil pemeriksaan secara online kepada melalui aplikasi. Dan ini kita lihat Dinas Kesehatan akan melihat sesuai dengan syarat-syarat atau standar daripada BSL 2. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.